Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas SE 4502. Pada kesempatan ini akan mendemonstrasikan sedikit terkait virtual machine dan keamanan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu Jiantika Haryadi, Yani Putri Mumpuni, dan saya sendiri Aisyah Putri Nuryan. Yang pertama, kita akan mulai dengan instalasi software virtualisasi oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk melakukan instalasi VirtualBox, kita searching di website, yaitu download VirtualBox. Boleh di-searchingkan. Oracle, di mana website Oracle? Ya, yang website ketiga, buka website Oracle VM VirtualBox download. Lalu, kita pilih yang Windows install 64 bit dengan OS Windows, karena kita menggunakan Windows. Karena kita sudah melakukan download, maka kita tinggal launch dan ikutin step-step selanjutnya. Dan kita karena udah nge-install juga, langsung buka VirtualBox-nya aja. Selanjutnya akan dibahas oleh Fehmi. Selanjutnya adalah proses untuk download. Langkah download untuk Ubuntu dengan mencari link Ubuntu dengan menggunakan Ubuntu Desktop. Kemudian kita download pada bagian Ubuntu yang versi 22.04.03 LTS. Karena sudah di-download, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam VirtualBox dan kita menambahkan Ubuntu yang telah dibuat tadi. Dengan klik New, kita misalkan nama dengan Ubuntu 1. Kemudian setting, ISO Ubuntu dengan berikut. Kemudian kita lanjutkan klik Next. Dan di sini kita bisa mengatur user dari sesuai keinginan kita. Misalnya username-nya dengan nama user. Dan password-nya dengan nama password. Kita setting pada bagian hardware dengan sebesar base memory adalah 4 GB. Dan kita menggunakan 2 prosesor CPU. Dengan size-nya 25 default. Next. Setelah itu, setelah setting semuanya, kita pencet finish. Selanjutnya kita akan membuat user yang nanti dia di sini akan menjadi opsi di bagian switch usernya. Seperti sebagian ini, nah kita akan membuat user baru. Pertama-tama kita masuk dulu menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Lalu setelah kita masuk ke halaman homepage-nya ini, kita akan masuk ke terminal, di mana kita akan membuat akunnya ini menggunakan command sudo add user. Dan menambahkan username sesuai dengan keinginan kita, di mana kita akan menambahkan new user 3. Selanjutnya kita akan diminta untuk masukkan password untuk akun yang sedang aktif saat ini, yaitu Aisyah Nurya, di mana di sini passwordnya sesuai ini. Dan selanjutnya kita akan membuat password baru. Oke. Dan kita akan masukkan kembali. Oke. Sini sudah berhasil diubah, dan karena kita untuk demonstrasi ini kita akan menggunakan data default yang sudah ada saja. Jadi kita akan langsung enter full name, room number, first phone, home phone, dan other. Lalu kita akan konfirmasi bahwa informasi yang dimasukkan ini sudah benar. Dan kita akan membuat satu user lagi dengan command yang sama, yaitu sudo add user new user. Ya, di sini dia sudah add new user. Jadi kita bikin passwordnya lagi. Oke. Dan lagi, karena kita akan menggunakan data default, maka kita akan bisa langsung enter saja. Konfirmasi data yang dimasukkan. Lalu kita bisa
mengeceknya dengan menggunakan ls home. Di sini terlihat kita ada new user 3 dan new user 4. Dan selanjutnya kita akan memasukkan user yang tadi telah dibuat ke dalam user group. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita menggunakan command sudo add group. Add group dengan nama new group 1. Nah, seperti yang sudah terlihat di sini bahwa kita berhasil menambahkan di group 1. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan di user 3 dan user 4 tadi ke dalam di group 1 tadi dengan menggunakan command sudo usermod lagi new group 1 new user 3. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk di user 4. Oke. Selanjutnya kita bisa memasukkan hak akses directory agar hanya dapat diakses oleh masing-masing user, yaitu user 3 dan user 4, dengan menggunakan command chhalbot700 home user 3. Dan kita akan melakukan yang sama untuk user 4. Selanjutnya kita juga akan mengubah hak ownership atau kepemilikan untuk setiap user direktorinya agar hanya dapat diakses oleh masing-masing user tersebut dengan menggunakan sudo chho new user 3 user 3 /home /new user 3. Oke, dan kita akan melakukan yang sama untuk user 4. Oke. Nah, mungkin sekian untuk pembuatan manajemen user dan grup. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian snapshot. Nah, bagaimana dengan asumsi bahwa kita telah login dengan akun yang ini tadi, kita akan membuat sebuah file bernama sh, di mana kemudian kita bisa mengaksesnya lewat file ini. Di sini ada sh, ini kita file kosong, echo hello world. Ini kita akan save. Kemudian dari sini kita akan pilih machine dan di sini ada fitur snapshot. Di mana fitur snapshot ini akan mengambil kondisi mesin atau data yang saat itu berada. Kita akan seperti ini, lalu kita bisa memasukkan nama snapshotnya, di mana kita akan di sini masukkan snapshot sh, dan kita untuk description-nya mungkin kita kosongin dulu saja, lalu kita pencet OK. Nah, ini bisa dilihat bahwa snapshot ini sedang dilakukan oleh virtual machine-nya. Setelah itu, kita akan coba tutup. Dan untuk si file sh ini kita akan move to trash. Dan selanjutnya kita akan mencoba fitur restore untuk snapshot tadi. Caranya ini pertama kita akan logout. Nah, setelah dia tertutup, kita akan buka di sini di bagian kolom snapshot. Dan di sini kita ada snapshot dan di sini kita ada opsi untuk restore. Di mana jika dilakukan, dan kita akan mulai kembali virtual machine-nya. Setelah dilakukan restore tadi, seharusnya file tes.ch yang tadinya sudah dihapus, dia akan kembali lagi. Nah, karena tadi kita ada melakukan snapshot di saat kita sedang membuka file tes.ch, dan ketika di restore, kemudian file tes.ch ini ada lagi. Dan dia muncul lagi di sini. Nah, mungkin sekian untuk penggunaan snapshot dan fitur restore. Selanjutnya kita akan membahas terkait konfigurasi jaringan. Selanjutnya kita keluar dari Ubuntu. Kita sudah kembali di dalam VirtualBox-nya. Kemudian untuk mengakses virtual machine Ubuntu, kita mengakses konfigurasi jaringan internet di Ubuntu 2. Di dalam Ubuntu ini terdapat menu setting untuk mengatur dan pilih pada network. Yang pertama kita memilih adapter 1 dengan enable network adapter, itu dinyalakan, dan mengubah tipe jaringannya sebagai NAT. Jika berkenan atau sesuai kebutuhan, kita bisa menambahkan adapter 2, yaitu dengan menambahkan sebagai bridge adapter. Lalu klik OK.
Pada kali ini konfigurasi jaringan sudah dinyalakan. Untuk melihat apakah jaringan tersebut sudah nyala atau belum, kita masuk ke dalam Ubuntu. Selanjutnya ke dalam menu terminal. Untuk melihat konfigurasi tersebut sudah jalan atau belum, kita bisa memasukkan komen dengan ping google.com. Berikut adalah konfigurasi jaringan yang sudah kita setting sebelumnya. Mungkin sekian untuk konfigurasi jaringan. Cara mesin virtual berkomunikasi dengan sistem operasi induknya adalah dengan berikut. VirtualBox menggunakan mekanisme yang disebut dengan base addition untuk memfasilitasi komunikasi antara mesin virtual dan sistem operasi host induk. Berikut beberapa cara mesin virtual berkomunikasi dengan sistem operasi induknya. Yang pertama, ada share folder. Dengan VirtualBox memungkinkan untuk mengatur folder bersama antara mesin virtual dan sistem host. Ini memungkinkan untuk transfer file yang mudah. Kemudian ada yang namanya clipboard sharing, yaitu VirtualBox dapat mengizinkan berbagi clipboard antara mesin virtual dan sistem host, dapat menyalin dan menempelkan teks antara keduanya. Kemudian ada drag and drop, yaitu VirtualBox mendukung fitur drag and drop antara mesin virtual dan sistem host. Ini memungkinkan transfer file dengan cara yang lebih nyaman. Kemudian ada seamless mode, yaitu seamless mode memungkinkan aplikasi dari mesin virtual ditampilkan langsung di dalam desktop sistem host tanpa jendela mesin virtual yang terpisah. Dan yang terakhir adalah network communication, yaitu mesin virtual yang berkomunikasi dengan sistem host dan perangkat lain di jaringan yang sama, tergantung pada konfigurasi yang jaringan yang disetting. Mungkin sekian dari konfigurasi jaringan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jen. Oke, terima kasih untuk melakukan konfigurasi firewall dan aturan aksesnya. Kita asumsikan sudah masuk ke VirtualBox-nya, terus dan asumsikan bahwa firewall sudah terinstall dalam Ubuntu-nya. Lalu untuk mengaktifkan UFW atau uncomplicated firewall, kita menjalankan perintah sudo UFW enable, enter, lalu masukkan password yang sesuai dengan usernya. Lalu kita akan memeriksa status firewall-nya, apakah sudah aktif atau belum. Kita dengan jalan memerintahkan sudo UFW status. Dapat terlihat bahwa status UFW sudah aktif. Selanjutnya kita akan membuka port. Misalkan kita akan membuka port 80 dengan menjalankan perintah sudo UFW hello 80/tcp. Oke. Selanjutnya, untuk menolak akses dari IP tertentu, kita contohnya menggunakan IP 192.168.1.100, kita menjalankan sudo UFW deny from sudo UFW deny sudo UFW maaf pada ya, sudo UFW deny from alamat IP-nya yang kita inginkan ada 192 sekian. Lalu enter. Dapat dilihat bahwa sudah melakukan adding rule. Selanjutnya kita akan melakukan menonaktifkan firewall-nya dengan menjalankan perintah sudo UFW disable. Oke. Dan kita lihat statusnya dengan menjalankan sudo UFW status. Dapat dilihat bahwa firewall sudah inaktif. Pentingnya aturan firewall ini dalam konteks keamanan sistem virtual untuk melindungi perlindungan terhadap serangan jaringan, mencegah akses tidak diinginkan, kontrol akses ke layanan, filter trafik masuk dan keluar, menyaring paket berbahaya, lalu privasi dan keamanan data, dan terakhir yaitu pemisahan jaringan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.